Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Amin. Al-haditsul awwal hadis yang pertama an Amirul Mukminin, diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafs. Hafs itu salah satu maknanya itu sebenarnya singa. Singa itu yang menakutkan. Kenapa Umar itu dijuluki dengan Abu Hafs? Itu karena keberanian beliau, makanya dipinggir Abu Hafs. Ya, ada ini dua orang yang di samping ini punya pemain bola yang favorit, ya, namanya Gennaro Gattuso. Ya, itu julukannya ada Rhinos, badak. Nah, karena seperti itunya, nah seperti itu, si badak. Ya, ini juga karena keberaniannya Sayyidina Umar, maka beliau ini julukannya adalah Abu Hafs. Abu Hafs, ya. An Amirul Mukminin, diceritakan dari Amirul Mukminin, ya. Monggo silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Sini aja. Amirul Mukminin, beliau adalah orang yang pertama digelar dengan Amirul Mukminin karena zamannya Sayyidina Abu Bakar panggilan pemimpin umat Islam itu masih Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Wah, Sayyidina Abu Bakar itu di panggilannya, julukannya Khalifatu Rasulillah. Sayyidina Umar, saya ini Umar, dosanya banyak, dulu mantan preman, kok dijuluki dengan Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Pengganti itu kan seakan-akan hampir samalah dengan yang diganti lah. Nah, hampir selevel. Oh gitu, panitera sama panitera pengganti sama-sama kan? Lah, makanya akhirnya di suatu di suatu pertemuan beliau mengatakan, antum ayyuhal mu'minun wa ana amirukum. Ya, kalian itu para umat Islam dan saya adalah yang pasrai untuk memimpin kalian. Lah itulah yang diambil sebagai pertama kali ada namanya Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab. Amirul Mukminin ini namanya Umar bin Khattab. Enggak usah ini tokoh yang sangat masyhur, ya, sangat masyhur, nggak perlu kita jelaskan lebih banyak. Kalau kita jelaskan lebih banyak akan menghabiskan waktu kita, ya. Kenapa? Ya, apa ya? Satu saja yang dipakai landasan seumpama awal-awal Islam itu Nabi itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain, ya. Allah, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Di Arab itu ada dua tokoh yang gede, yang satu namanya Umar bin Khattab ini, yang satu namanya Amru ibnu Hisham. Amru ibnu Hisham. Amru ibnu Hisham itu yang nanti kita kenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Karena kita orang Islam bilang dia karena dia adalah pusat dari kebodohannya umat jahiliyah. Makanya mereka Amr bin Hisham ini dipanggil dengan Abu Jahal. Padahal di karangan orang musyrik kafir Quraisy, Amr bin Hisham ini julukannya Abul Hakam. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Wicaksana. Enggak ada satupun keputusan penting dari umat Quraisy, ya, musyrikin itu kecuali harus melalui persetujuannya Amr bin Hisham ini. Makanya beliau dijuluki dengan Amr bin Hisham. Tapi sebenarnya ada sisa sedikit dari kebenaran nama Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, ya. Itu ketika beliau mau berangkat perang Badar. Ya. Mau berangkat perang Badar ini ternyata orang kafir Quraisy ini tetap ke Ka'bah juga. Ka'bah haji itu bukan hanya milik Islam, ya. Islam wa ma qoblal Islam. Ya kan mulainya dari zamannya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Jadi semuanya itu punya rasa memiliki sama haji, ya.
termasuk mengagungkan apa yang ada dalam haji. Pusatnya haji itu ada di Ka'bah. Lah, Ka'bah ini juga ikut diagungkan. Walaupun nanti suatu saat ada cara pengagungan yang salah, ya kan? Lah, ini orang-orang kafir Quraisy ini mau perang Badar. Ini Abdul Hakam ini bilang gini, ya Allah, ya Allah, berikan kejelasan kebenaran. Siapa yang kalah dalam peperangan ini, siapa yang kalah dalam peperangan ini berarti dia yang salah. Itu disaksikan sama orang kafir Quraisy yang mau berangkat ke Badar. Mau berangkat ke Badar, semuanya ini mendengarkan perkataan ini, doa yang dipanjatkan oleh Abdul Hakam. Makanya ketika perang Badar itu terjadi, kok yang kalah kafir Quraisy? Sebenarnya banyak kalangan kafir Quraisy itu memendam keislamannya. Berarti yang benar ini Muhammad. Kenapa? Karena doanya Abdul Hakam dulu, permintaan Abdul Hakam dulu itu bilang, kalau yang benar dia yang dikasih menang, yang kalah dia yang dikasih, yang salah dia yang dikasih. Kalau di kita mungkin sumpah pocong itulah, sumpah pocong. Nah, itu Abdul Hakam. Ternyata sama Allah dikabulkan doanya Kanjeng Nabi dengan Islamnya Umar. Doanya hari Selasa, masuk Islamnya Umar hari Rabu, ya. Sehari ada one day service. Lah, lucunya, hebatnya Sayyidina Umar, nggak seperti kita. Sebelum hari Rabu ini umat Islam kalau mau beribadah ndelik-ndelik, sembunyi-sembunyi, udah itu di presi berani ganggu Muhammad, langkai dulu saya. Semuanya didodoki satu-satu. Rumah-rumah itu didodoki satu-satu. Lah habis itulah baru ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar. Maka dakwahnya Rasulullah ini dilakukan dengan terang-terangan, itu sebab adanya Umar bin Khattab ini. Wow, kan keren sekali beliau itu. Makanya namanya Al Faruq, julukannya Al Faruq, pembeda antara yang yang hak dengan yang batil. Oke. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu binniyati, tergantung dengan niat-niatnya. Nah, ini amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Ini untungnya lafadz an-niyat ini dijamakkan, ya, bukan innamal a'malu binniyah, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Namanya jamak apa? wa ana salim, ya. Jamak ma'an. Lah seperti ini loh. Berarti pekerjaan itu tergantung dengan niat-niat yang melatar belakangi pekerjaan tersebut, ya. Sah atau tidaknya pekerjaan seseorang itu tergantung dengan niat-niat yang melatar belakangi pekerjaan tersebut. Nah, terus kita baca dulu saja, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang manawa akan mendapatkan apa saja nawa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya itu menuju ke Allah wa rasulihi, dan rasulnya Gusti Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya ini akan diterima menuju Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa ya yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang dia inginkan untuk dia dapatkan, awim ra'atin, atau perempuan yang kihuha, yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampainya pada apa yang dia niatkan tadi. Rawahu Imam al-Muhaditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah alias Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Jadi Muhammad bin Ismail Ibrahim Mughirah Bardisbah. Buyutnya ini masih asli orang dari Rusia, Kazakhstan, ya, Bukhara.
Masuknya ini Kazakhstan atau Turkmenistan, nggak tahu tuh pastinya di mana. Uzbek. Oh, di Uzbek malahan ya. Oh iya, pokoknya yang masih Tantan itulah, yang Tantan itu pecahan dari Uni Soviet Rusia, benar. Loh, ini kita lihat toh. Walaupun Islam itu munculnya di tanah Arab, tapi salah satu pilar Islam yaitu hadis Nabi itu yang menyelamatkan dan menghidupkan secara massal itu adalah orang dari Kazakhstan itu tadi. Jadi kita orang dari Jawa, dari Kalimantan ini jangan mengira wah kita Jawa, kita Kalimantan bukan siapa-siapa. Enggak, Islam di sini ini yang menghidupkan itu orang sini. Memang tokoh-tokoh besar itu ada, tapi tokoh-tokoh besar itu terkadang tidak bisa sampai ke cakupan paling kecil. Yang bisa cakupan paling kecil keluarga kita, yang bisa menghidupkan Islam di situ adalah kita. Nah, kita sudah lama tidak menjadi fa'il, tidak menjadi subjek. Kita itu hanya pasif saja. Kita nggak pernah mengembangkan Islam minimal di keluarga kita. Itu nggak pernah. Nah, ini kesalahan kita. Itu kesalahan kita. Tapi nggak apa-apa, balik di sini dulu. Itu Imam Bukhari. Ini mau kita lihat ya, namanya yang terakhir itu loh, Ibnu Bardizbah. Itu masih, kalau di Jawa namanya masih Paijo gitu loh. Masih nama asli. Iya, bukan. Pak Iman ya, ini Pak Iman. Masih asli seperti itu. Iya. Mbah Minto. Aduh. Lah itu loh, jangan dikira loh. Imam yang 4 itu yang asli Arab siapa? Enggak, ini kita tidak mau membeda-bedakan, tapi semua orang itu memang punya kewajiban untuk nasrul Islam wa da'watuh, ya, menyebarkan Islam dan mendakwahkan Islam. Semuanya, semua itu punya kewajiban itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Kalau kita kemampuannya rumah tangga ya rumah tangga, kalau RT ya RT, RW ya RW, ya. Oke, diri sendiri juga diri sendiri. Itu adalah dzalika ataful iman, itu aja. Tapi nggak apa-apa. Tapi diri sendiri ini yang paling penting loh. Sampean tahu perang Tabuk? Perang Tabuk, ya. Lawannya Romawi. Romawi itu imperium terbesar waktu itu, cuman ada Persia sama Romawi. Habis itu muncul Islam di tengah-tengah himpitan dua imperium besar ini, blok barat dan blok timur seumpamanya. Ini Islam yang umurnya baru seumur jagung itu berani melawan kalau sekarang ya Amerika. Diluruk, Pak. Diluruk itu apa? Didatangi ke rumahnya. Tidak ditunggu di kandang, itu enggak. Berani away. Bukan jago kandang. Ya Allah. Loh, iya ini. Loh, coba nggak? Ketika berangkat ini Sayyidina Utsman, kalau saya nggak salah hitung ya, Sayyidina Utsman untuk perjalanan perang Tabuk ini sumbangannya itu 16 miliar atau berapa gitu kalau uang sekarang ya, uang sekarang. Sayyidina Abu Bakar semua hartanya dikasih. Sayyidina Umar separuh hartanya dikasihkan. Nah, orang-orang yang kaya-kaya itu mengasihkan semuanya, yang gede-gede, wah, sumbangannya gede-gede lah. Enggak cuman sedikit, pokoknya itu tadi Sayyidina Utsman aja 16 miliar ya, ternyata orang-orang yang enggak punya apa-apa, ahlus sufah dan sahabat-sahabat yang ditakdir oleh Allah itu hidupnya pas-pasan, itu mereka tidak mengandalkan sumbangan yang super jumbo ini dari sahabat-sahabat kaya, apalagi Abdurrahman bin Auf, kayanya Masya Allah. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini pulang dari kulaan itu apa? Iya, ambil barang itu loh, ambil barang dari tempat itunya. Berkulak lah, apa namanya nggak tahu lah. Belanja, habis borong. Itu Madinah itu gograk nih. Kayak apa namanya? Kayak goyang, kayak gempa. Ada yang ngimami Rasulullah sampai selesai. Sayyidina Abu Bakar tahu di belakangnya ada Rasulullah, langsung mundur. Padahal Rasulullah sudah bilang kif makanak ya, tetap di tempatmu.
Maka anaknya Abu Bakar tetap Abu Bakar nggak berani. Oh masa Rasulullah diimami sama Abu Bakar, mundur Sayyidina Abu Bakar. Satu-satunya yang berhasil ngimamin sampai salam itu cuman Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf. Perjalanan Rasulullah ke kamar mandi dulu, ya kan? Nah, sahabat itu kan fanatik sholat awal waktu. Ayo sholat sih, wah sholat dulu. Diimami sama Abdurrahman bin Auf. Tuh, bukan Abdurrahman Siddiq. Harusnya ganti Abu Bakar Siddiq gitu ya. Lah Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya dikasih isyarat, nggak tahu lah bentuknya kayak apa sama sahabat. Rasulullah sudah rawuh gitu. Wah Abdurrahman bin Auf bablas saya, kapan lagi ngimami Rasulullah? Sampai akhir sahabat protes, gimana sama itu Rasulullah sudah datang kok nggak mundur? Nggak, sekali lah yang namanya Abdurrahman bin Auf, biar ada cerita Abdurrahman bin Auf itu ngimami Rasulullah ya. Walahu fadlun abad masallal Mustafa masallaqatu Mustafa khalfa ahad illabna Aufin falahu fadlun abad. Nah, itu dalam apa? Alfiyah ya, Alfiyah Iraqi, Alfiyatus Sirah. Ada sirah perjalanan Nabi, tapi itu dibentukkan dengan nadom, yang nadomnya itu jumlahnya 1000. Itu dikenal dengan Alfiyatus Sirah, karangannya Imam Al-Iraqi. Itu salah satunya ketika menyebutkan keistimewaan Abdurrahman bin Auf, masallal Mustafa qattu khalfa ahad, Nabi Muhammad itu nggak pernah sholat di belakang seseorang ilabna Aufin, kecuali dengan berimam kepada Abdurrahman bin Auf. Falahu fadlun abad, dan beliau itu mempunyai keutamaan yang abadi, karena satu-satunya yang berhasil mengimami Rasulullah itu cuma Abdurrahman bin Auf. Oke, terus ya, wah kok tekan Abdurrahman bin Auf ya. Balik ya, itu tadi, ini terakhir itu tadi. Orang-orang yang sumbangannya besar ini tidak dimanfaatkan oleh yang sumbangannya kecil. Kenapa? Karena yang nggak punya ini ternyata akhirnya berangkat dengan satu gerombolan tamar, satu gerombol kurma. Dan kurma ini yang kecil satu gerombol gini, ini dibawa untuk berangkat melawan Romawi. Orang munafik bilang, ya Allah mau pergi ke luar negeri perang kok sanggune cuman satu gerombol kurma. Oh kalau pikiran kita santai aja, sumbangannya banyak, nanti di tengah jalan apa sapinya dibeleh dulu satu, beleh begini kan. Coba, ternyata zamannya Nabi yang nggak punya pun ikut aktif ya, jadi kreatif ya, kreatif dan kreatif. Lah itulah kita juga harus aktif, bahkan dengan sesuatu yang tidak harus berbiaya itu tadi. Buktinya sahabat ini tadi, sahabat ini kalau sampean baca riwayatnya pasti sampean terisak-isak ya. Mau berangkat ke Romawi dengan satu apa namanya brongkol kurma itu nggak seperti kita makan kurma. Mereka makannya maso at-tamar. Maso itu cuma dicucuk-cucuk, diambil, iya, coba simpan lagi, itu awalnya di pertengahan jalan mereka nggak disimpan, satu ini dikeluarkan. Seumpama kita berangkat bertiga ini ya, setelah saya join beliau, iya. Tapi gini coba kalau saya sudah makan, seumpama saya puasa sehari, saya minum teh sedikit ya, terus saya minum apa namanya pisang goreng 1 atau 2, itu saya diajak perang, diajak berantem sama Pak Samsul, berani saya, sudah ada tenaganya. Enggak, saya milih yang kecil no. Ya nggak berani, mau melirik yang sebelah kiri juga nggak berani saya. Nah itu loh, itu kita juga harus ada yang seperti itu. Wah nggak berani saya. Oke, seperti itu. Jadi kita itu harus balik ke dasar awal, harus aktif ya, aktif melakukan kewajiban kita. Oke, ini nama a'malu bin niat. Bagaimana mungkin ya, yang pertama sahnya amal itu bergantung dengan niatnya. Seperti kita puasa lah, kalau puasa itu tanpa niat itu memang terjadi pekerjaan puasanya, tapi ya puasanya ini tidak dianggap sah ya, tidak dianggap sah karena tidak ada niatnya. Padahal innamal a'malu binniyat ya.
Emang seperti apa sih? Gini, ada riwayat lain seperti ini. Rubba qatilin baina shaffaini Allahu a'lamu biniyatihim. Ya, banyak sekali orang yang orang yang terbunuh antara dua kelompok, maksudnya peperangan dulu. Ketika perang dulu itu jelas loh, Rasulullah jelas benar, musuhnya jelas salah ya. Ketika perang seperti ini pun orang yang mati dalam peperangan ini masih ada riwayat dari Rasulullah, rubba qatilin, banyak sekali orang yang meninggal dalam peperangan itu Allahu a'lamu biniyatihim, hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam niat mereka. Coba, berarti matinya ini kalau memang niatnya itu niat perang, syahid beneran. Ya. Tapi kalau enggak, ya enggak jadi syahid, sangit, ya kan seperti itu. Ya, makanya disitulah dari ayat ini ada sebuah kaidah bahwa qabulul amal indallah murtabitun bin niyah. Keterimaan sebuah amal, diterima tidaknya sebuah amal menurut Allah itu murtabitun bin niyat, dia tergantung dengan niatnya. Lah di sini amal dunia itu bisa jadi amal akhirat. Suatu amal akhirat yang kelihatannya amal akhirat bisa jadi hanya berupa amal dunia saja kalau niatnya tidak benar. Nah, sinilah kita kembali pada awal ya, bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa saya mengumpulkan hadis ini, yang saya kumpulkan ini adalah hadis-hadis yang berupa kaidah azimah min qawaididdin, kaidah besar dalam agama. Nah, kaidah besar ini berupa kabulnya amal itu tergantung dengan niatnya. Terus ada lafaz lagi, wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia amalkan, apa yang dia niatkan. Mungkin ada dalam hati kita, bedanya apa? Innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ada juga lafaz setelahnya itu diulang dengan lafaz wa innamal likulli imri'in manawa. Apakah itu adalah pengulangan? Ya, di sini kita harus kembali lagi dari mukaddimah kemarin, itu penting karena apa? Mukaddimah kemarin bilang bahwa yang kita bahas ini itu adalah kalamnya Rasulullah yang disifati dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sepele gede kasihate, omongannya cuma sedikit tapi banyak cakupannya. Nggak mungkin kalau omongannya Nabi yang disifati dengan jawami'ul kalim gebrus banyak, omong banyak, isinya sedikit. Ya. Kalau Rasulullah omong sedikit, isinya banyak. Lah, wa innamal likulli ikan lele kata. Wah ini ini apa namanya? Apa namanya? Kode ini kode. Ada. Enggak. Gini ya, ini yang paling penting ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya kabulnya amal itu tergantung dengan niatnya, itu adalah kaidah ya, alias mabda, alias prinsip. Wa innamal likulli imri'in manawa, itu tanfidnya, pelaksanaannya ya. Diingat-ingat, innamal a'malu binniyat itu mabda, prinsipnya. Terus wa innamal likulli imri'in manawa, apa yang bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, itu adalah pelaksanaannya ya. Antara mabda, antara prinsip dengan pelaksanaan itu harus ada semua. Gampangannya ginilah, ada undang-undang, anggap saja undang-undang ya. Itu adalah innamal a'malu binniyatnya, kaidahnya. Tapi tanpa ada hakimnya, tanpa ada pengadilannya, bisa jalan nggak ini? Ya, ini juga seperti itu. Innamal a'malu binniyat itu adalah ketentuan pokoknya. Walikulli imri'in manawa itu adalah pelaksanaannya. Iya. Jadi ada SOP-nya, ada SOP-nya. Tapi juga harus ada pelaksananya. Ya, sudah ada SOP tapi nggak ada pelaksananya ya hambar, nggak bisa dilaksanakan. Inilah adalah mabda dan tanfid. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi apa yang kita dapat itu sebenarnya adalah yang kita niatkan itu ya, yang kita niatkan
itu adalah yang kita dapat. Nah, di sini ada keterangan seperti ini. Sebenarnya keterangannya bagus, tapi kadang gini loh, kadang itu kalau ada koki yang pinter, itu kalau koki yang pinter ini dikasih bahan-bahan yang berkualitas, nanti hasilnya memang enak sekali. Ya. Tapi terkadang bahannya sudah bagus, tapi karena kokinya ini nggak pinter meracik, ya, jadi nggak begitu enak. Sebenarnya ini ada bahan yang bagus, tapi karena kokinya ini nggak bisa masak, ya, jadi kurang. Ada keterangan seperti ini. Disinilah ya kaidah bahwa innamal a'malu binniyat itu adalah kaidah atau pokok kehidupan dalam Islam. Itu adalah cara pikir. Maksudnya cara pikir apa? Kan tadi kita jelaskan bahwa setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, yang dia niatkan motifnya apa, itulah yang nanti akan dia panen di akhiratnya. Kalau di dunianya mungkin bisa kelihatan. Seumpama saya pura-pura soleh dulu, ya, pura-pura soleh, ya, sholatnya pura-pura khusyuk karena di belakang ada calon mertua seumpama seperti itu. Di dunianya saya dapat wah ini soleh ini, jadikan menantu ini, kan seperti itu. Tapi di akhirat sholat saya ini nilainya apa coba? Nah, kan seperti itu. Nah, wa innaman itu kan motivasi itu yang kita dapat itu adalah sesuai dengan motivasi kita melakukan itu. Lah, disinilah bahwa hadis ini sebagai pokok bahwa umat Islam itu seharusnya harus melakukan setiap aktivitasnya sesuai dengan motivasi yang benar, ya. Harus didasarkan dengan dua pertanyaan, limadza sama kaifa. Kenapa saya melakukan ini, ya. Motif saya sudah benar apa belum? Terus kalau sudah benar, kita sudah benarkan niat kita, baru kita masuk ke pertanyaan kedua, kaifa, bagaimana kita melakukannya dengan benar. Itu tadi makanya ada mabda, ada tanfiz, ada pokok, ada pelaksanaan. Innamal a'malu binniyat itu pokoknya, pelaksanaannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebuah contoh yang jelas itu Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari ini menjelaskan ini di awal kitab Bukhari itu. Bab awal dari kitab Sahih Bukhari itu menerangkan babun fi annal ilma yasbiqul qaula wal amala, bahwa ilmu, ya, itu mendahului qaul, perkataan, dan amal dan perbuatan. Berarti di sini ini menunjukkan bahwa perbuatan ataupun perkataan harusnya dilakukan setelah ada pemikiran, ya. Itu kan berarti balik ke kaidah hadis ini tadi. Pemikiran itu muncul setelah kita punya motif yang benar atas pelaksanaan suatu hal. Kita putuskan ini baik, kita laksanakan. Pelaksanaannya juga harus baik. Itulah rahasianya kenapa Imam Bukhari itu awal babnya babun fi annal ilma yasbiqul qaula wal amala. Nah, ini seharusnya mikir dulu baru beraksi, bukan kita melakukan sesuatu dulu baru kita pikirkan ternyata salah, kan, terus kita pikirkan bagaimana membenarkan apa yang saya lakukan ini. Nah, seperti yang paling jelas seumpama kalau di sini yang pengalaman Pak Darji sama Pak Dani seumpama, oh saya mau manggil ke daerah ini, wah berarti saya mau berangkatnya lewat sini dulu. Kenapa? Biar nanti tidak mindon gaweni. Mindon gaweni itu apa? Bekerja dua kali. Ya kan seperti itu. Harusnya setiap orang berpikiran seperti itu. Contoh paling nyata bahwa motif seseorang itu pekerjaan terbaik itu adalah dengan motif terbaik dan dilakukan dengan cara yang baik. Itu salah satunya adalah cerita dari sahabat namanya siapa? Rib'i bin Amir. Pernah dengar nggak? Rib'i bin Amir memang kurang populer. Kurang familiar. Beliau sebenarnya populer, ya. Di langit nama itu bergetar. Di sini kan kita kurang kenal sama beliau. Beliau ini perang zamannya perang Qadisiyah. Nah, perang Qadisiyah berarti perang lawan Persia, kan? Persia. Rustum lawan Rustum berarti lawan Rustum. Nah, di perang Qadisiyah ini kalau salib sudah belum, masih awal zaman sahabat kok. Sahabat ini ketika datang ditanya sama pembesarnya Quraisy, kamu itu dari Arab jauh-jauh sampai ke sini, itu sebenarnya apa sih yang dicari? Ini kan umat Islam waktu mau masuk ke Qadisiyah kan
terhalang sampai berapa hari, berbulan-bulan kan lama, tapi kok masih tetap saja mau bertahan dengan keadaan sesempit itu. Ternyata jawaban inilah yang mengilhami para ulama, para ahli itu yang mengatakan bahwa setiap hal harus dilandasi dengan motif yang benar, dilakukan secara benar. Itu adalah jawabannya Rib'i bin Amir. Saya bacakan ya. Ketika Rib'i bin Amir ini sa'alahu Malikul Furs, penguasa Persia itu bertanya kepada Rib'i bin Amir, apa sih motif kalian umat Islam itu jauh-jauh datang ke Persia seperti ini? Jawabannya, ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini datang, motif utamanya adalah mengeluarkan hamba-hamba atau manusia min ibadatil ibad, dari menyembah sesama makhluk, ya, ila ibadati rabbil ibad, untuk menyembah kepada Tuhannya makhluk. Ini pasti yang paling bagus, pelaksanaannya juga dilakukan dengan cara yang paling bagus, bahkan dilakukan dengan pengorbanan yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa motif awal, niat itu memang menjadi pondasi, dan pelaksanaannya ini kalau mau mendapatkan pelaksanaan yang sempurna harus pakai tanfidnya, kaidah tanfid pelaksanaannya, yaitu wa innamal likullin mri'in ma nawa. Nah, biar kita coba bisa menerapkan innamal a'malu binniyat, ya. Terus kalau itu sudah menjadi motif utama kita terapkan dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Saya kira seperti itu. Kita sudah lewat dari jam kita, ya. Mohon maaf saya mengambil waktu sampean sudah 4 menit dari waktu pulang. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.